Emil Audero akhirnya bisa merasakan debut di Timnas Indonesia. Momen tersebut terjadi saat Timnas Indonesia bertanding melawan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Emil tampil solid sebagai kiper dan sukses menjaga gawangnya bebas dari kebobolan dan membawa kemenangan 1-0 di laga tersebut. Kondisi ini membuat persaingan di sektor penjaga gawang semakin sengit karena sebelumnya ada Martin Paes yang jadi andalan. Selain itu ada Hernando Ari dan Nadeo Argawinata yang sempat mendapatkan tempat utama di timnas. Emil Audero menjelaskan bahwa ini adalah momen spesial. Menurutnya, suasana di lapangan benar-benar luar biasa dan ini sulit dilupakan. Sebelumnya, dia mendapatkan panggilan pada bulan Maret lalu tapi belum mendapatkan kesempatan debut. Akhirnya dia bisa memberikan kontribusi terbaik saat melawan Cina. Perasaan yang luar biasa, tulis Emil Audero di Instagram pribadinya. Kiper Como 1907 ini melanjutkan, hadirnya puluhan ribu supporter memberikan magis tersendiri. Apalagi, mereka juga mempersembahkan koreografi dengan spanduk besar untuk memberikan semangat. Ini membuat penantiannya selama ini akhirnya bisa terbayar dengan pengalaman yang luar biasa. Kemenangan ini juga penting untuk menjaga misi skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Terima kasih kepada semua penggemar yang telah mendukung kami. Atmosfer yang luar biasa sekali lagi. Kami terus bermimpi, ujarnya. Emil menambahkan bahwa semua pemain sudah bekerja keras di laga ini. Mereka berjuang agar gawang Indonesia tidak bisa dibobol oleh Cina. Tentu, ini adalah kerjasama tim dan dia memberikan apresiasi kepada semua pemain yang sudah berjuang. Selanjutnya, mereka akan bertandang ke markas Jepang untuk laga yang akan digelar 10 Juni mendatang. Terima kasih juga kepada semua rekan setim saya yang telah membuat debut saya begitu istimewa. Kemenangan dan tidak kebobolan, ujarnya. Timnas Indonesia akhirnya menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah capaian historis yang membuka peluang Garuda untuk selangkah lebih dekat tampil di pentas sepak bola terbesar dunia. Kemenangan tipis 1-0 atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis, 5 Juni 2025, menjadi kunci pencapaian penting ini. Gol sematawayang yang dicetak oleh Ula Romeni dari titik putih di menit ke-45 memastikan 3 poin bagi skuad Garuda. Tambahan tersebut membuat Indonesia kini mengoleksi 12 poin dan mengunci posisi 4 klasemen akhir grup C. Tak lagi terkejar oleh Bahrain yang hanya mengumpulkan 6 poin. Baca juga, Timnas Indonesia lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini membuat Indonesia dipastikan lolos ke fase keempat tanpa perlu menunggu hasil pertandingan terakhir kontra Jepang. Meski duel melawan tim Samurai Biru masih akan digelar, hasil laga tersebut tidak akan berpengaruh terhadap posisi klasemen Indonesia yang aman di 4 besar. Lolos ke babak 4 bukan berarti perjuangan usai. Justru, tantangan lebih besar menanti karena Indonesia harus bersiap menghadapi sejumlah kekuatan besar Asia yang juga berada di jalur yang sama untuk merebut tiket tersisa ke Piala Dunia 2026. Beberapa negara yang telah memastikan diri lolos ke putaran keempat diantaranya adalah Uni Emirat Arab dan Qatar dari grup A. Di grup B, persaingan masih terbuka lebar antara Irak, 12 poin, Oman, 10 poin, dan Palestina, 9 poin. 2 dari 3 tim ini akan menyusul ke babak 4. Pada babak keempat, tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 dari masing-masing grup akan dibagi ke dalam 2 grup baru yang masing-masing terdiri dari 3 tim. Format ini tidak menggunakan sistem kandang tandang seperti sebelumnya. Sebaliknya, pertandingan akan digelar secara terpusat. Federasi Sepak Bola Asia, AFC, dikabarkan telah menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk pertandingan putaran keempat ini,
yang akan digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Nantinya, juara dari masing-masing grup langsung mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat 2 akan melanjutkan perjuangan melalui jalur playoff antar konfederasi. Adapun tim yang finish di posisi juru kunci akan tersingkir. Indonesia bersiap hadapi tekanan baru meski lawan-lawan di fase 4 belum sepenuhnya ditentukan. Timnas Indonesia dipastikan harus bertemu tim-tim tangguh dengan pengalaman dan kedalaman skuad yang mumpuni. Namun modal positif dari kemenangan atas Cina menjadi penanda bahwa Indonesia siap bertarung. Bagi skuad Garuda, perjalanan belum usai. Tiket ke Piala Dunia 2026 masih harus diperjuangkan. Tapi yang pasti, kemenangan atas Cina bukan hanya menambah poin di klasemen, tapi juga kepercayaan diri seluruh pemain dan pendukung Indonesia. Kini, saatnya menyambut tantangan berikutnya dengan kepala tegak dan semangat penuh. Timnas Indonesia membuat geger sepak bola Asia usai mengalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ricky Kambuaya kini curi perhatian setelah aksinya menghasilkan penalti untuk Timnas Indonesia. Media Cina, Sohu, meluapkan rasa sakit hati dengan tudingan keji terhadap Kambuaya dan wasit yang memimpin laga. Pemain Timnas Indonesia, Ricky Kambuaya, bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025, malam WIB, Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Cina. Gol sematawayang Garuda dicetak oleh Ula Romeni melalui titik putih setelah pelanggaran yang zeksiang terhadap Ricky Kambuaya. Kemenangan penting ini memastikan langkah skuad Garuda ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, euforia ini tak dirasakan oleh publik sepak bola Cina. Media besar Sohu menuding keras bahwa Indonesia menang bukan karena permainan bersih, tetapi karena tipuan Kambuaya. Tendangan penalti itu memecah kebuntuan dan Indonesia unggul. Namun, banyak pula supporter meyakini tendangan penalti didapat dari situasi 50-50 dan disebabkan oleh keberpihakan wasit. Timnas Cina memang dikelabui hingga mendapatkan tendangan penalti. Tetapi benarkah demikian? Tulis Sohu. Sohu bahkan menuding Ricky Kambuaya secara sengaja menjatuhkan diri alias melakukan diving demi mendapat penalti. Pemain Timnas Indonesia. Sumber, tvonennews.com, Taufik Hidayat, mungkin yang zeksiang sendiri seharusnya tidak melakukan kesalahan. Mengapa? Ketika masuk, ketika Kambuaya ingin diving, yang zeksiang seharusnya lebih waspada dan menangani bola dengan lebih bersih, alih-alih menjatuhkan lawan secara langsung, memberikan hukuman fatal ini, tambah laporan tersebut. Padahal, dari tayangan ulang melalui video assistant referee, VAR, pelanggaran memang terlihat dilakukan oleh yang zeksiang terhadap Kambuaya. Wasit semula tidak menunjuk titik putih, tetapi setelah melihat VAR, ia memutuskan memberi penalti yang menjadi penentu kemenangan Garuda. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Timnas Cina. Dengan hanya mengoleksi 6 poin dan mendekam di dasar klasemen grup C, pasukan Branko Ivankovic dipastikan gagal melaju ke putaran berikutnya. Sebaliknya, Timnas Indonesia yang mengoleksi 12 poin menyusul Arab Saudi ke babak selanjutnya. Kemenangan atas Cina juga menjadi panggung pembuktian bagi Ricky Kambuaya. Pemain Dewa United itu sempat lama terpinggirkan dari skuad utama saat era Shin Tae-yong. Namun di bawah asuhan Patrick Kluivert, Kambuaya kembali mendapat kepercayaan penuh. Kluivert menurunkan Kambuaya sejak menit awal dalam laga kontra Cina. Selama 84 menit di lapangan, pemain asal Papua itu tampil penuh determinasi, menunjukkan kreativitas dan semangat juang luar biasa di lini tengah. Ia bukan hanya memancing penalti penting, tapi juga menjadi motor serangan Garuda.
Sebelumnya, Kambuaya juga tampil impresif saat diturunkan selama 16 menit di laga melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Meski hanya sebentar, ia sempat melepaskan umpan Trivela akurat yang hampir berbuah gol. Patrick Kluivert pun patut mendapat pujian atas keberaniannya memberi kepercayaan pada pemain-pemain lokal dari Liga 1. Dalam 2 laga terakhir, sejumlah nama lokal tampil tajam dan disiplin, membuktikan bahwa kualitas sepak bola Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain di Asia. Bagi masyarakat Indonesia, kemenangan ini bukan sekadar hasil pertandingan, melainkan simbol kebangkitan. Sementara bagi Cina, terutama media seperti Sohu, kekalahan ini justru menjadi pemantik narasi penuh emosi dan tuduhan.